Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkam Jibril dengan NIM 240404502080 dari jurusan Psikologi dan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2024. Nah, halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berada di posisi di mana kalian ini ingin sekali bercerita tetapi takut dihakimi, takut dianggap berlebihan, takut tidak dipahami, bahkan takut kalau cerita ketika justru dianggap sepele. Padahal kadang yang sebenarnya kita butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan dengan tulus, seseorang yang tidak langsung menyalahkan, tidak memotong pembicaraan, dan tidak buru-buru memberi nasihat. Karena ketika seseorang merasa didengarkan dengan dipahami, biasanya mereka akan merasa lebih lega dan lebih tenang. Nah, dalam dunia bimbingan dan konseling, hubungan seperti itu dikenal dengan istilah hubungan terapeutik. Nah, di mana hubungan terapeutik ini merupakan dasar utama dalam proses konseling. Hubungan ini menjadi jembatan antara konselor dan konseli untuk membangun rasa percaya, membangun rasa aman dan kenyamanan selama proses konseling berlangsung. Tanpa adanya hubungan yang baik, konseli akan sulit berjalan secara efektif. Sebab konseli mungkin merasa takut untuk terbuka, tidak nyaman untuk bercerita, atau bahkan tidak percaya kepada konselor. Oleh karena itu, seseorang konselor tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknik konseling, tetapi juga mampu membangun hubungan yang hangat, empatik, dan penuh penerimaan. Selain hubungan terapeutik, hubungan komunikasi juga menjadi bagian yang sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Melalui komunikasi, konselor dapat memahami kondisi konseli, menggali informasi, serta membangun konseli, menumbuhkan pemahaman baru terhadap dirinya. Komunikasi dalam konseling tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, hingga intonasi suara. Karena itulah komunikasi verbal dan nonverbal memiliki peranan yang sangat besar dalam keberhasilan proses konseling. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian hubungan terapeutik dalam proses konseling, di mana komponen utama dalam membangun hubungan terapeutik serta pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal dalam layanan bimbingan dan konseling. Ya, maka dari itu saya harap teman-teman menyimak penyampaian atau pembahasan sampai selesai. Teman-teman, menurut Carl Rogers, keberhasilan konseli tidak terutama ditentukan oleh teknik yang digunakan konselor, tetapi oleh kualitas hubungan antar konselor dan konseli. Rogers percaya bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk berkembang dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, kemampuan tersebut akan muncul ketika individu berada dalam lingkungan yang aman dan mendukung secara psikologis. Karena itu, dalam proses konseling, konselor perlu menciptakan suasana yang membuat konseli merasa nyaman untuk terbuka. Secara sederhana, hubungan terapeutik adalah hubungan profesional antara konselor dan konseli yang bertujuan membantu konseli memahami dirinya, mengembangkan potensinya, serta menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Hubungan terapeutik bukan hubungan biasa seperti pertemanan sehari-hari. Hubungan ini memiliki tujuan yang jelas, dilandasi dengan etika profesional dan dibangun atas dasar kepercayaan serta penghargaan terhadap konseli dalam perkembangan teori konseling modern. Hubungan terapeutik juga dikenal dengan istilah therapeutic alliance atau working alliance. Konsep ini dikembangkan oleh Edward yang menjelaskan bahwa keberhasilan konseling sangat dipengaruhi oleh kerjasama antar konselor dan konseli. Artinya, konselor bukan proses satu arah di mana konselor hanya memberi nasihat, tetapi proses kolaboratif yang dilakukan bersama untuk mencapai perubahan yang positif. Lalu bagaimana cara membangun hubungan terapeutik yang baik? Menurut Carl Rogers ada 3 kondisi inti atau core condition yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, yang pertama adalah empati.
Seperti yang kita ketahui, empati merupakan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dari sudut pandang mereka. Dalam konseling, empati sangat penting karena membantu konseli merasa dipahami. Misal ketika seseorang konseli berkata, "Aku capek, rasanya semua orang menuntut aku." Nah, di mana di sini tugas konselor yang empatik tidak langsung menasehati atau menyalahkan, tetapi mencoba memahami perasaan konseli dengan mengatakan, "Kamu merasa lelah karena banyak tekanan yang harus kamu hadapi." Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat konseli merasa bahwa perasaannya dihargai. Komponen kedua adalah conditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Artinya, konselor menerima konseli apa adanya tanpa menghakimi. Konselor tidak memandang konseli sebagai orang yang gagal atau bermasalah, tetapi sebagai individu yang tetap berharga meskipun memiliki kekurangan. Sikap penerimaan tanpa syarat sangat penting karena banyak konseli yang datang dengan rasa takut, malu, bahkan merasa dirinya buruk. Ketika konselor mampu menunjukkan penerimaan yang tulus, konseli akan merasa lebih aman untuk terbuka. Komponen ketiga adalah kongruensi atau genues. Kongruensi berarti konselor bersikap tulus, jujur, dan menjadi dirinya sendiri. Apa yang dirasakan konselor selaras dengan apa yang ditampilkan kepada konseli. Konselor yang kongruen tidak berpura-pura sempurna atau tidak dibuat-buat. Sikap yang tulus justru membuat konseli merasa nyaman karena ia berbicara dengan orang yang benar-benar hadir dan peduli. Selain itu, teori Carl Rogers dalam Edward juga menjelaskan bahwa hubungan terapeutik memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah goals atau tujuan bersama. Dalam konseling, konselor dan konseli perlu memiliki kesepakatan tentang apa yang ingin dicapai. Misal, konseli ini ingin mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan memperbaiki hubungan sosialnya. Tujuan yang jelas membuat proses konseli menjadi lebih terarah. Komponen kedua adalah task atau tugas terapeutik. Ini berkaitan dengan langkah-langkah dan atau strategis yang digunakan selama proses konseli. Contohnya seperti latihan relaksasi, menulis jurnal emosi, atau mencoba pola pikir baru. Ketika konseli memahami tujuan dari tugas tersebut, ia akan lebih aktif dan kooperatif dalam proses konseli tentunya. Dalam komponen terakhir adalah bond atau ikatan emosional. Bond adalah hubungan yang dibangun atas dasar rasa kepercayaan, penerimaan, dan dukungan emosional. Ketika bond terbentuk dengan baik, konseli akan merasakan aman untuk menceritakan pikiran dan perasaannya tanpa takut dihakimi. Selain hubungan terapeutik, ada hal yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling, yaitu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi terbagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Lalu apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Dalam proses konseling, komunikasi verbal tampak melalui pernyataan, klarifikasi, penegasan, maupun dorongan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Melalui komunikasi verbal, konselor dapat menggali informasi, memahami masalah konseli, dan membantu konseli melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam konseling, kata-kata tidak saja cukup dalam membentuk komunikasi. Dalam membentuk komunikasi seringkali lebih kuat dalam menunjukkan kondisi emosional seseorang, yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Bentuknya bisa berupa ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, intonasi suara, hingga jarak antar individu. Misal ada konseli yang berkata, "Aku baik-baik saja," tetapi saat berbicara ia menunduk. Suaranya pelan dan terlihat ingin menangis. Secara verbal ia mengatakan baik-baik saja, tetapi secara non-verbal terlihat bahwa sebenarnya ia sedang tidak baik-baik saja. Tentu ini adalah hal yang harus diketahui oleh calon konselor. Karena itu konselor perlu peka terhadap bahasa tubuh dan ekspresi emosi konseli.
Keselarasan antara komunikasi verbal dan nonverbal sangat penting dalam proses konseling. Ketika ucapan kata-kata yang diucapkan sesuai dengan ekspresi dan sikap tubuh, maka pesan akan terlebih tulus dan mudah dipercaya. Sebaliknya, jika komunikasi verbal dan nonverbal tidak selaras, konseli bisa merasakan bingung atau tidak nyaman. Oleh karena itu, tentu seorang konselor perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar hubungan terapeutik dapat berjalan secara efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan terapeutik, komunikasi dan nonverbal merupakan bagian yang sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Karena melalui hubungan yang hangat, empatik, dan penuh penerimaan, konseli akan merasa lebih aman untuk terbuka dan berkembang. Sebab pada akhirnya perubahan seringkali dimulai dari satu hal yang sederhana, merasa didengarkan, merasa dipahami, dan merasa diterima apa adanya. Sekian pembahasan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.